Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut kawasan Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu dan Kabupaten Donggala beberapa waktu belakangan ini publik dihebohkan dengan riset ITB terkait dengan gempa dan tsunami di 20 meter. Berikut merupakan cuplikan berita tentang tsunami. Sebenarnya tsunami itu apa sih? Tsunami terbentuk dari serangkaian gelombang panjang yang disebabkan oleh perpindahan volume air yang besar dan terjadi dengan cepat. Jenis tsunami. Pertama, tsunami jarak dekat atau lokal, terjadi 0-30 menit setelah gempa. Jarak pusat gempa ke lokasi ini sejauh 200 km. Kedua, tsunami jarak menengah, terjadi 30 menit sampai 2 jam setelah gempa. Jarak pusat gempa ke lokasi ini sejauh 200 km sampai 1000 km. Ketiga, tsunami jarak jauh, terjadi lebih dari 2 jam setelah gempa. Jarak lokasi daerah ini dari pusat gempa lebih dari 1000 km. Penyebab tsunami. Yang pertama yaitu gempa bumi. Yang kedua letusan gunung berapi. Yang ketiga longsor bawah tanah. Dan yang terakhir yaitu hantaman meteor di laut. Dampak tsunami. Ada beberapa dampak tsunami antara lain: merusak bangunan, merusak tanaman, mengakibatkan korban jiwa manusia, menyebabkan genangan, pencemaran air asin, lahan pertanian, tanah, dan air bersih. Upaya mitigasi tsunami. Prabencana. Ketahui tanda-tanda sebelum tsunami terjadi, terutama setelah gempa bumi. Intensitas gempa bumi lama dan terasa kuat, air laut surut, bunyi gemuruh dari tengah lautan, banyak ikan menggelepar di pantai yang airnya surut, dan tanda-tanda alam lain. Memantau informasi dari berbagai media resmi mengenai potensi tsunami setelah gempa bumi terjadi. Mengetahui tingkat kerawanan tempat tinggal akan bahaya tsunami dan jalur evakuasi tercepat ke dataran yang lebih tinggi. Cepat berlari ke tempat yang tinggi dan berdiam diri di sana untuk sementara waktu setelah satu gempa bumi besar mengguncang. Segera menjauhi pantai dan tidak perlu melihat datangnya tsunami atau menangkap ikan yang terdampar di pantai karena air surut. Saat bencana. Setelah gempa bumi berdampak pada rumah, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Tetap waspada apabila ada gempa bumi susulan. Jika berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama. Serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Pasca bencana, tetap utamakan keselamatan dan bukan barang-barang Anda. Waspada dengan instalasi listrik dan pipa gas. Anda dapat kembali ke rumah setelah keadaan dinyatakan aman dari pihak berwenang. Jauhi area yang tergenang dan rusak sampai ada informasi aman dari pihak berwenang. Bagaimana? Apakah Anda sudah paham tentang mitigasi tsunami? Semoga dengan adanya edukasi ini, kita dapat mengerti apa itu mitigasi tsunami. Sekian video edukasi ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.